Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kamu? Iya, kamu yang pakai baju merah nyumput di pojok dapur sendirian. Gimana? Udah dapat gebetan baru belum? Apa masih jomblo? Ya udah, nggak usah sedih. Mending gabung sama Mimin Sukimin nonton alur cerita filmnya Joe Serudi biar kehibur dikit. Lebak Membara, sebuah film berlatar belakang di daerah Lebak, Cirebon, Jawa Barat yang dirilis tahun 1982, dibintangi oleh Joe Serudi, Rahmat Hidayat, El Manik, Ratno Timur, dan Minati Atmanagara. Sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda bernama Herman, seorang prajurit peta yang akhirnya memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan para pejuang mengusir tentara Jepang. Gimana keseruan ceritanya? Yuk kita langsung aja ke TKP mas bro. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah truk yang membawa pasukan Jepang ke sebuah rumah milik warga Tionghoa bernama Babah Lim. Ini dia orangnya. Babah Lim adalah seorang ahli bela diri yang banyak membantu para pemuda di daerah Lebak. Rupanya pasukan Jepang mendatangi Babah Lim dengan maksud menangkapnya setelah mendapat laporan dari seorang warga Tionghoa juga. Sebut aja namanya Babah Akong. Ini dia wujudnya mas bro. Babah Akong melaporkan Babah Lim karena dianggap sudah membantu para pejuang Indonesia untuk melawan penjajah Jepang. Hal ini dilakukan karena Babah Akong merasa apa yang dilakukan teman sekampungnya itu bisa membahayakan perkumpulan warga Tionghoa di Lebak. Babah Lim menyangkal semua tuduhan itu dan menuduh kalau Babah Akong sudah memfitnahnya. Tapi tentara Jepang tidak peduli dan tetap membawa Babah Lim ke markas Jepang. Kedua anak Babah Lim tidak kuasa melawan tentara Jepang, apalagi mereka dibantu Babah Akong yang juga seorang ahli bela diri. Film pun beralih ke sebuah kamp pelatihan tentara pembela tanah air atau PETA yang merupakan cikal bakal terbentuknya TNI. PETA atau pembela tanah air adalah satuan militer yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, dibentuk tanggal 3 Oktober 1943. Di antaranya alumni tentara PETA adalah mantan Presiden RI kedua Jenderal Soeharto dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita kembali ke film. Pemuda ini bernama Herman, seorang pemuda desa yang tergabung dalam kesatuan tentara PETA. Dengan pendidikan kemiliteran yang dia dapat, Herman berharap suatu saat bisa membantu para pejuang Indonesia melawan Jepang. Hingga akhirnya dia melihat Babah Lim yang juga merupakan gurunya itu dibawa oleh tentara Jepang. Dengan alasan kurang sehat, Herman pergi meninggalkan pelatihan itu dan menyusup ke kamp tentara Jepang. Sementara itu di kamp tentara Jepang terlihat Babah Lim terus diinterogasi oleh jenderal Jepang bernama Nakamura. Tapi orang tua itu terus menyangkal kalau dia tidak terlibat dalam pemberontakan. Itu hanya fitnah si Akong yang sudah lama memusuhinya. Akhirnya mereka pun berdebat. Sementara mereka debat, Mimin sibuk cari translate bahasa Mandarin mas bro. Kurang lebih artinya, Babah Lim tidak terima difitnah dan menantang Babah Akong duel. Tapi akhirnya nggak jadi. Si Akong malah cengengesan karena tentara Jepang sudah lebih dulu menghajar Babah Lim. Herman akhirnya berhasil menyusup. Melihat gurunya dihajar, tentu saja dia naik pitam dan langsung menyerang tentara Jepang itu. Itulah licik dan kejamnya tentara Jepang. Melihat jagoannya kalah, langsung main tembak. Kemudian mereka membawa Herman, mengikatnya dengan posisi terbalik dan dijemur di tengah lapangan. Melihat Herman diperlakukan semena-mena, tentara PETA yang lain bermaksud menolongnya. Tapi apa daya, mereka tidak mungkin melawan tentara Jepang. Penyiksaan itu tidak berlangsung lama. Akhirnya Herman dipindahkan ke dalam sel tahanan. Tak berapa lama atas pertimbangan dari Letnan Izumi, Herman pun dibebaskan. Rupanya Jepang khawatir jika Herman terus ditahan akan memicu perlawanan dari para pemuda, terutama kawan-kawannya di kesatuan PETA. Herman murah hari ini boleh bebas.
Kamu bebas. Atur kebaikan ibu. Setelah dibebaskan, Herman memutuskan untuk keluar dari peta dan kembali ke kampung halamannya. Pria gondrong ini bernama Benjut, sahabat Herman sejak kecil dulu. Walaupun sebenarnya tampang dia jauh lebih tua dari Herman. Tidak bisa nembak. Kapan dikirim perang? Banyak Eho yang ikut perang di Birma. Aku bukan Eho. Aku peta. Dan sekarang aku tidak ingin jadi peta lagi. Pria tua ini adalah ayah Herman dan pria yang lebih muda ini bernama Ridwan. Kemudian Herman menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Setelah istirahat sebentar, Herman langsung pergi ke rumah Babah Lim, gurunya yang tewas ditembak Belanda beberapa hari lalu. Gadis cantik ini bernama Yoksan, anak perempuan Babah Lim. Dan yang satu ini bernama, sebut aja Sumarno, anak bungsu Babah Lim. Mungkin karena kelamaan tinggal di Indonesia, jadi namanya berbau Jawa-Jawa gitu. Mereka bertiga adalah murid-murid andalan Babah Lim yang diharapkan bisa membantu perjuangan bangsa Indonesia. Film pun beralih ke sebuah rumah. Terlihat seorang prajurit peta bernama Kadir yang juga sahabat Herman saat masih tergabung di peta dulu. Rupanya Kadir menaruh hati pada Narmi yang merupakan kekasih Herman. Dengan berbagai rayuan, dia coba mengambil simpati dari Narmi. Tapi gadis cantik itu tidak peduli. Kemudian saya akan sederajat dengan tentara Jepang yang lain. Narmi bayangkan, anak kampung Lebak menyandang senjata, berjalan dengan gagah seiring serdadu Nippon. Saya Jepang Jawakin malah lebih galak. Tak berapa lama Herman datang bersama Benjut. Kedatangannya disambut hangat oleh Narmi. Tentu saja kejadian itu membuat Kadir cemburu berat, Mas Bro. Kapan pulang? Nggak betah di asrama. Kangen sama Narmi. Sungguh. Narmi, saya pulang dulu. Lir. Benar saja, saat Herman pulang, dia dihadang Kadir dan teman-temannya. Perkelahian pun tak terhindar. Tiba-tiba saja patroli Jepang datang. Mereka pun berhamburan kabur cari selamat. Pria tua ini bernama Kiai Fatah, pimpinan pondok pesantren yang kebanyakan santrinya menjadi pejuang kemerdekaan. Terlihat dia menolak kedatangan orang Jepang yang meminta Kiai Fatah mengirimkan lagi beberapa tenaga kerja untuk membantu Jepang. Kiai Fatah menolak karena beberapa santri yang dibawa kerja tidak pernah kembali lagi. Apapun yang akan terjadi, akan kami tanggung. Sementara itu, di markas Jepang, Letnan Izumi dan Kapten Nakamura nampak sedang berdiskusi tentang sikap Kiai Fatah yang sudah mulai berani menantang Jepang. Tatakau koto wa tahen na konan de arimasu. Kalau Mimin gak salah mengartikan, sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa atas penolakan Kiai Fatah. Mengingat Kiai Fatah adalah seorang ulama yang disegani masyarakat. Mereka khawatir akan terjadi pemberontakan besar-besaran jika mereka menangkap Kiai Fatah. Suatu pagi yang cerah, Herman mengajak Benjut pergi ke rumah Narmi. Karena masih ngantuk, pria yang masih jomblo itu pun menolak. Di tempat terpisah, terlihat beberapa prajurit Jepang sedang patroli keliling kampung. Saat salah seorang dari mereka kebelet pipis, tiba-tiba saja sinyal kuatnya mengarah pada Narmi yang sedang mencuci baju. Melihat ada gerombolan bebegik Jepang mendekatinya, Narmi bergegas meninggalkan tempat itu. Selamat siang. Nora, cuci kah? Iya, sudah selesai. Permisi. Hai, jangan buru-buru, nih. Permisi. Sayangnya ada daleman punya Narmi yang tertinggal. Saat Narmi bermaksud mengambilnya, prajurit Jepang itu malah mempermainkannya. Hingga akhirnya beruntung Herman yang bermaksud ke rumah Narmi melihat kejadian itu dan langsung menghajar para bebegik Jepang geragas itu. Narmi.
Setelah berhasil membunuh beberapa tentara Jepang, Herman melarikan diri. Sementara para prajurit Jepang yang lain tidak membiarkan Herman lolos begitu saja. Gagal menangkap Herman, mereka segera melapor pada Kapten Nakamura kalau beberapa prajurit Jepang dibunuh Herman. Sejak saat itu, Herman menjadi buronan paling dicari oleh tentara Jepang. Herman akhirnya pergi ke rumah Babah Lim untuk sembunyi dari kejaran tentara Jepang. Kenapa? Tapi sayang, kedatangannya dilihat oleh seorang pekerja di rumah Babah Lim. Film pun beralih ke rumah Narmi. Terlihat Kadir masih berusaha mendekati Narmi. Dia mengajak Narmi untuk sementara mengungsi dari desanya. Dia khawatir setelah kejadian siang tadi, tentara Jepang akan mencari dan menangkapnya. Tapi tawaran itu ditolak oleh Narmi. Akhirnya Kadir pun pergi dengan patah hati. Cuma menginginkan kau selamat, tapi kau lebih memilih jalanmu sendiri. Kita kembali pada Yoksan. Diam-diam dia rupanya menemui ayah Herman dan membawa ke rumahnya untuk bertemu dengan anaknya itu. Herman mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Lebak untuk menghindari kejaran tentara Jepang. Ayahnya menyuruh Herman untuk pergi ke rumah Kiai Fatah yang juga adalah pamannya dan bergabung dengan para santri di sana, membantu mereka melawan penjajah Jepang. Tiap jam 3 pagi ada kereta barang menuju Cirebon. Percuma kamu lewat jalan kampung. Setiap sudut dijaga tentara Nippon. Sebelum pergi, Yoksan memberikan senjata peninggalan ayahnya kepada Herman untuk berjaga-jaga di perjalanan. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Rupanya tentara Jepang bersama Babah Akong sudah mengetahui keberadaan Herman di rumah itu. Dan pastinya si tukang sapu ini yang memberitahu. Dengan tenaga dalamnya, si Akong terus mencoba mendobrak pintu rumah itu. Dan terjadilah perkelahian seru, mas bro. Sementara Yoksan dan adiknya menghadapi Babah Akong, Herman dan ayahnya pergi meninggalkan tempat itu. Melihat kakak perempuannya sudah tidak berdaya, Sumarno kembali menyerang Babah Akong. Tapi lelaki tua ini benar-benar tangguh. Dengan kondisi mata terluka, Babah Akong masih terus membekuk kedua anak Babah Lim itu. Dan akhirnya mereka semua tewas. Film pun beralih ke stasiun Jamblang yang masih dijaga ketat oleh tentara Jepang. Tak berapa lama, kereta barang yang ditunggu Herman pun datang. Dengan cepat Herman mengejar kereta itu. Tapi sayang, aksinya dilihat oleh tentara Jepang. Beruntung tembakannya meleset. Mereka pun langsung menghubungi markas untuk menghadang Herman di stasiun berikutnya. Di tempat lain, kita lihat Narmi yang sedang tidur tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan tentara Jepang yang siang tadi bermaksud memperkosanya. Tanpa basa-basi, mereka langsung membawa Narmi. Rupanya ini semua ulah Kadir yang sakit hati dengan penolakan Narmi. Ayahnya yang bermaksud menolong anak gadisnya itu tidak berdaya. Hingga akhirnya dia harus tewas ditembak para bebegik daglok Jepang itu. Kemudian Narmi dibawa ke sebuah ruangan. Di sana dia diperlihatkan para tentara Jepang yang mati dibunuh Herman. Rupanya aksi itu dilakukan sebagai aksi balas dendam. Tapi kalian mau perkosa saya. Mereka kemudian memperkosa Narmi. Sementara Kadir cuma bisa ngeliatin kayak ayam sayur. Gak ada nyali, gak berani ngapa-ngapain. Benar-benar katro sekali dia, mas bro.
Lagi asik antri giliran, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Kapten Nakamura yang langsung teriak marah-marah, nggak tahu ngomong apaan. Entah dia komplain karena nggak diajak atau emang marah beneran sama kelakuan anak buahnya. Melihat kecantikan Narmi, Kapten Nakamura merasa iba. Dia memerintahkan anak buahnya membawa Narmi ke rumahnya untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Keesokan paginya, tentara Jepang sudah bersiap menunggu kedatangan kereta yang membawa Herman di sebuah stasiun kecil. Sementara Herman yang berada di gerbong belakang tahu kalau para tentara Jepang di luar sana sudah bersiap menangkapnya. Pada akhirnya, Herman harus keluar dari persembunyian dan menghadapi tentara Jepang itu sendiri. Herman segera berlari menuju lokomotif, kemudian mengancam masinis untuk kembali menjalankan kereta api. Tapi pertarungan tidak sampai di situ saja. Para tentara Jepang terus memburu Herman. Sementara itu, jauh di depan sana terlihat para penduduk sedang merusak jalur kereta api dengan tujuan membuat kereta tergelincir, kemudian menjarah semua barang bawaan yang ada di kereta itu. Beruntung Herman melihat kalau jalur kereta sudah dirusak. Segera saja dia melompat dan berlari masuk ke hutan. Akhirnya kereta itu pun tergelincir. Beberapa gerbong terbalik dan mengeluarkan semua barang bawaannya. Tak berapa lama para penduduk pun keluar dari persembunyian. Melihat barang bawaannya dijarah, para tentara Jepang tidak tinggal diam. Mereka langsung memberondong semua penduduk dengan sadis. Karena gagal menangkap Herman, lagi-lagi Jepang melakukan tindakan pengecut dan licik. Mereka menangkap ayah Herman dan juga Ridwan. Tak berapa lama, Letnan Izumi mendatangi mereka. Dia meminta Ridwan menemui Kiai Fatah untuk menyampaikan undangan agar Kiai Fatah mau datang ke markas Jepang untuk berunding. Keesokan harinya, Ridwan ditemani beberapa tentara Jepang mendatangi pesantren Kiai Fatah. Terlihat juga Herman yang sudah bergabung dengan para santri pejuang di pesantren itu. Setelah mengucapkan salam, Ridwan memberikan surat dari Letnan Izumi. Banyak kau sudah jadi berguna Jepang, Ridwan. Saya tawanan mereka, Kiai. Setelah membaca isi surat dari Jepang, Kiai Fatah murka. Sebagai tuan rumah di negeri sendiri, dia merasa Jepang tidak berhak menyuruhnya untuk datang menghadap ke markas mereka. Harusnya merekalah para tentara Jepang yang mendatanginya, karena mereka adalah tamu. Mereka boleh menguasai tanah Indonesia, tapi tidak akan pernah bisa menguasai jiwa kami. Semangat kami, dan akan kami buktikan bahwa kami punya kekuatan. Kita tidak perlu takut sama mereka. Kita punya doa, punya Tuhan, punya kekuatan yang dahsyat. Melihat Kiai Fatah bicara dengan menggebu-gebu, rupanya membuat salah seorang prajurit Jepang itu panik, kemudian menembakkan senjatanya. Awas, Kiai! Hari ini kita mengadakan perlawanan. Kita lawan Jepang-Jepang. Jihad fisabilillah. Perang melawan Jepang pun dimulai. Dipimpin Kiai Fatah, para santri mulai melakukan penyerangan terhadap tentara Jepang. Satu persatu, jebakan yang mereka pasang berhasil melumpuhkan para tentara Jepang. Melihat anak buahnya dibantai, Kapten Nakamura terlihat marah. Hingga akhirnya dia harus berhadapan langsung dengan para santri Kiai Fatah.
Rupanya Kapten Nakamura seorang samurai yang cukup hebat. Satu persatu santri Kiai Fatah dibuat tidak bernyawa. Herman tidak mau ketinggalan. Dengan kehebatannya, dia gelantungan dan berhasil membunuh beberapa tentara Jepang. Kemudian Kiai Fatah memberi kode agar semua pengikutnya segera pergi meninggalkan area pertempuran. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima luluh lantah dihajar bom atom, disusul kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Aksi ini sebagai bentuk balasan Amerika atas Jepang yang telah menghancurkan pangkalan militer laut Amerika di Pearl Harbor pada bulan Desember 1941. Peristiwa besar dalam sejarah Jepang membuat mereka harus mengakhiri Perang Dunia Kedua dan menerima kekalahan mereka. Tentunya ini juga berdampak baik bagi perjuangan bangsa Indonesia. Para pejuang dan rakyat merayakan kekalahan Jepang dengan melakukan long march menuju markas Jepang untuk melucuti senjata mereka. Sesampainya di depan markas Jepang, mereka langsung disambut dengan rentetan tembakan dari para penjaga. Bom! Balas tembak! Tidak ada pelurunya. Semua juga kosong. Kiai Fatah terus menenangkan para penduduk agar tidak ada korban jiwa lagi. Tapi lagi-lagi niat baik dari para pejuang disambut rentetan tembakan yang akhirnya membuat mereka emosi dan mencoba menerobos masuk. Tapi lagi-lagi senjata tentara Jepang itu menghentikan aksi mereka. Hingga akhirnya muncullah seorang kakek tua. Dengan santai dia menaiki pintu gerbang yang tinggi itu. Melihat si kakek kebal senjata, tentara Jepang cuma bisa melongo. Kemudian kakek itu berjalan menuju tiang bendera, bermaksud menurunkan bendera Jepang. Tapi sebuah tembakan berhasil melukainya. Rupanya jimat yang bikin dia kebal tertinggal di pintu pagar. Akhirnya si kakek kebal yang sudah tidak kebal lagi itu pun tewas. Tak berapa lama Kapten Nakamura dan Letnan Izumi keluar menemui para pejuang. Dia meminta Kiai Fatah untuk berunding di dalam markas Jepang. Tapi Kiai Fatah menolak dengan alasan tidak ada jaminan dia akan keluar dari sana dengan aman. Saya sendiri jaminan. Baik, kami terima. Silakan. Akhirnya mereka pun setuju. Kiai Fatah ditemani seorang komandan peta meminta 3 tuntutan pada Kapten Nakamura. Yang pertama, dia meminta semua tawanan perang dibebaskan. Kemudian turunkan bendera Jepang dan kibarkan bendera merah putih. Dan yang ketiga, Kiai Fatah meminta Jepang untuk menyerahkan semua senjata pada pihak Indonesia. Tapi untuk permintaan ketiga ini, Kapten Nakamura menolaknya. Tidak bisa. Saya Nippon nih. Karena perang sama suku itu bukan sama bangsa Tuan. Kami cuma bisa serahkan senjata sama suku itu. Kami minta Tuan bisa mengerti. Tapi kami sudah sah merdeka. Tidak bisa langgar peraturan. Akhirnya semua tawanan perang dibebaskan, bendera Jepang diturunkan dan merah putih pun dikibarkan. Malamnya si kapten menangis sambil menyanyikan sebuah lagu. Nggak tahu ini lagu apaan. Mimin juga belum pernah dengar mas bro. Tapi kayaknya sih kapten lagi sedih atas kekalahannya. Film pun beralih pada Letnan Izumi yang sedang menemui Kiai Fatah. Dia mengatakan bahwa besok malam semua senjata milik Jepang akan diserahkan pada tentara Inggris. Letnan Jepang itu memberi saran, jika pejuang Indonesia mau menyerang dan merebut semua senjata itu, ada baiknya dilakukan setelah Jepang menyerahkan semua senjata agar mereka tidak curiga pada pihak Jepang.
Kemudian dia menyerahkan senjatanya pada Kiai Fatah. Surama Purja. Keesokan malamnya, Kiai Fatah bersama para santri dan pejuang kemerdekaan lainnya mulai menyusup ke markas tentara Inggris untuk merebut senjata tentara Jepang yang akan diserahkan malam itu juga. Tak lama terlihat Letnan Izumi sudah datang untuk menyerahkan semua senjata milik tentara Jepang. Kemudian para pejuang mulai masuk untuk memulai penyerangan. Sementara di dalam gedung, Letnan Izumi dan para petinggi tentara Inggris sedang melakukan serah terima senjata. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara ledakan. Dan peperangan pun dimulai. Akhirnya mereka berhasil membawa kabur truk berisi senjata milik Jepang. Tapi sayang, dalam pelarian itu Kiai Fatah tertinggal. Lelaki tua itu terus berusaha mengejar truk, sementara di belakang para tentara sekutu semakin dekat mengejarnya. Coba kalau Mimin yang nyetir, pasti Mimin berhenti sebentar biar Pak Kiai bisa naik. Tapi ya sudahlah. Dan akhirnya Kiai Fatah, seorang ulama karismatik itu pun gugur di medan pertempuran. Coba kalau dari tadi mereka kayak gitu, nembak ke tentara sekutu, mungkin bakal beda lagi ceritanya mas bro. Akhirnya mereka berhasil menjauh dari tentara sekutu, tapi itu belum selesai. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan 2 pesawat tempur Inggris yang langsung menembaki mereka. Aswinton. Sayangnya 2 truk senjata yang mereka curi berhasil diledakkan pesawat tempur itu. Pengejaran pun berlanjut hingga ke sebuah jembatan gantung. Baru saja mereka sampai di ujung jembatan, tiba-tiba pesawat tempur itu kembali datang. Tanpa memberi kesempatan, mereka menembaki lebih dulu. Dan film pun selesai. Demikianlah film perjuangan yang dibintangi oleh salah satu legenda film laga Indonesia, Jos Rudi. Semoga bisa mengobati kerinduan kalian pada sosok aktor tampan ini. Sekian dari Mimin Sukimin. Jangan lupa klik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.